Halo adik-adik, hari ini saya akan memperkenalkan beberapa hal penting tentang dinamika partikel. Dinamika partikel adalah salah satu pokok bahasan ketika kita duduk di bangku SMA kelas 10, khususnya semester 1. Materi ini disusun oleh saya sendiri, Romantis Rumi Ariana, bersama teman saya Hubertus Lodo. Kami dari Program Studi Pendidikan Fisika, jurusan Pendidikan MIPA, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Tenggara Kupang. Kita langsung saja melihat apa saja yang akan kita bahas dalam pokok bahasan ini. Yang pertama ada gaya, yang kedua hukum pertama Newton, yang ketiga hukum kedua Newton, yang keempat hukum ketiga Newton, yang kelima berat, gaya gravitasi dan gaya normal, dan yang keenam ada aplikasi hukum Newton. Kita akan melihat materi kita yang pertama tentang gaya. Di sana ada gambar seorang pesepak bola, Andriy Shevchenko. Pertanyaan yang kita hadapi, bagaimana keadaan bola jika bola tersebut ditendang oleh Andriy Shevchenko? Kita akan melihat beberapa hal tentang gaya. Secara sederhana, gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan terhadap suatu benda. Perhatikan gambar di bawah ini. Ya, kucing mendorong kotak hingga menyentuh dinding. Artinya, kucing memberikan gaya terhadap kotak tersebut. Alat yang dipakai untuk mengukur besarnya gaya adalah neraca pegas atau dinamometer. Dan seperti yang kita ketahui bersama, gaya adalah besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki nilai dan arah. Lambang besaran gaya adalah F, atau dalam bahasa Inggris force, dan satuannya adalah Newton. Gaya dapat menyebabkan beberapa hal berikut. Yang pertama, benda diam menjadi bergerak, benda bergerak menjadi diam, mengubah kecepatan benda, mengubah arah gerak benda, dan juga mengubah bentuk benda. Jadi kesimpulan yang kita bisa ambil setelah kita membahas beberapa hal di depan, jika kita melihat slide sebelumnya, bola yang ditendang oleh pesepak bola Andriy Shevchenko akan bergerak sesuai dengan arah tendangannya. Sheva memberikan gaya dengan tendangannya dan bola bergerak. Kita lanjut ke pokok bahasan yang kedua, maksud saya subpokok bahasan yang kedua, yaitu hukum pertama Newton. Di sana dalam slide kita bisa melihat seorang wanita berdiri dan ada bola di bawah kakinya. Bola tersebut diam. Nah, pertanyaannya, mengapa bola tetap diam di kaki wanita tersebut? Jauh sebelum hukum Newton ditemukan oleh Newton sendiri, beberapa ahli telah menyatakan beberapa hukum gerak. Yang pertama, Aristoteles menyatakan bahwa keadaan alami benda adalah diam. Oleh karena itu, gaya, baik tarikan atau dorongan, diperlukan untuk menjaga sesuatu agar tetap bergerak. Yang berikutnya, Galileo Galilei menyatakan pernyataan yang terbalik dengan Aristoteles, bahwa benda juga memiliki sifat alami yaitu bergerak dengan kecepatan tetap, bukan hanya diam. Berdasarkan pemikiran-pemikiran ini, Newton mencetuskan teori-teorinya tentang hukum gerak. Hukum pertamanya yaitu hukum pertama Newton yang berbunyi, jika resultan gaya sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam. Benda yang bergerak dengan kecepatan tetap akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, rumusnya sigma F sama dengan 0. Sigma F di sini adalah jumlah resultan gaya atau jumlah gaya total yang bekerja pada benda. Karena benda tetap diam atau benda tetap bergerak dengan kecepatan tetap, maka dapat kita simpulkan bahwa jumlah total gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0 atau tidak ada. Hukum pertama Newton disebut juga hukum kelembaman karena benda akan berusaha mempertahankan keadaannya. Benda diam akan tetap berusaha diam, kalau benda bergerak maka benda akan tetap berusaha bergerak. Contohnya, ketika sebuah sepeda motor bergerak dengan kecepatan V di rem, maka pengendara akan terdorong ke depan. Ini terjadi karena pengendara berusaha mempertahankan kecepatannya. Inilah yang dinamakan dengan kelembaman atau inersi.
Yang berikutnya kita masuk ke subpokok bahasan berikutnya, yaitu tentang hukum 2 Newton. Bunyinya, jika suatu gaya total bekerja pada benda, maka benda akan mengalami percepatan, di mana arah percepatan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Jadi, jika kita mendorong dari kiri, atau kita memberikan gaya dari kiri, maka percepatan akan berjalan ke kanan. Vektor gaya total sama dengan massa benda dikalikan dengan percepatan benda. Secara matematis, kita dapat merumuskan hukum 2 Newton sebagai berikut. Sigma F sama dengan M kali A. Sigma F itu adalah jumlah gaya total yang bekerja. M itu massa benda. Dan A itu percepatan benda. Pada hukum 2 Newton, gaya total yang bekerja berbanding lurus dengan kecepatan benda. Artinya, semakin besar gaya total yang bekerja, maka semakin besar percepatan yang dialami oleh benda. Begitu juga sebaliknya. Sedangkan massa benda berbanding terbalik dengan percepatan yang dialami benda. Artinya, semakin besar massa benda, maka semakin kecil percepatan yang dialami benda. Begitupun sebaliknya. Hukum 2 Newton menyatakan hubungan antara gerak benda dengan penyebabnya, yaitu gaya. Perhatikan bahwa hukum 2 Newton mencakupi hukum 1 Newton, yaitu apabila sigma F sama dengan 0, maka percepatan atau A sama dengan 0. Jadi apabila tidak ada gaya total alias resultan gaya yang bekerja pada benda, maka benda akan diam apabila benda tersebut sedang diam, atau benda tersebut bergerak dengan kecepatan tetap jika benda sedang bergerak. Setiap gaya F merupakan vektor yang memiliki besar dan arah. Persamaan hukum 2 Newton di atas dapat ditulis dalam bentuk komponen pada koordinat X, Y, Z alias koordinat 3 dimensi seperti berikut. Sigma Fx sama dengan MAX untuk total gaya yang bekerja pada sumbu X. Sigma Fy sama dengan M kali AY untuk total gaya yang bekerja pada sumbu Y. Sigma Fz sama dengan MAZ untuk jumlah total gaya yang bekerja pada sumbu. Nah, kita lanjut ke subpokok bahasan yang berikutnya lagi, yaitu hukum 3 Newton. Perhatikan gambar yang ada pada slide. Pertanyaan yang muncul, mengapa kedua telur tersebut dapat seimbang? Artinya telur yang kecil tidak jatuh terus kepada telur yang besar dan telur besar pun tidak jatuh menimpa telur yang kecil. Gambar yang kedua, ada seekor elang di sana. Pertanyaannya, bagaimana burung elang bisa terbang? Ketika sebuah benda memberikan gaya kepada benda lain, maka benda tersebut akan membalas dengan memberikan gaya kepada benda pertama, di mana gaya yang diberikan sama besar atau berlawanan arah. Jadi, gaya yang bekerja pada sebuah benda merupakan hasil interaksi dengan benda lain. Lihatlah gambar di bawah ini. Gaya diberikan oleh benda pertama ke benda kedua, maka benda kedua akan memberikan gaya kembali ke benda pertama, yang besarnya sama besar dengan gaya yang diberikan oleh benda pertama. Kejadian ini seperti pada slide sebelumnya yang ada gambar telur hias dan gambar sayap elang yang bisa terbang. Pada gambar pertama, kedua telur hias bisa seimbang karena keduanya saling memberikan gaya yang sama besar. Sedangkan pada gambar kedua, elang bisa terbang karena ketika sayap elang memberikan gaya atau kepakan ke udara, maka udara memberikan gaya kembali kepada sayap yang sama besar sehingga bisa mengangkat. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan bunyi hukum 3 Newton. Apabila sebuah benda memberikan gaya kepada benda lain, maka benda kedua memberikan gaya kepada benda yang pertama. Kedua gaya tersebut memiliki besar yang sama, tetapi berlawanan arah. Hukum ketiga Newton ini kadang dinyatakan juga sebagai hukum aksi-reaksi. Untuk setiap aksi ada reaksi yang sama dan berlawanan arah. Untuk menghindari kesalahpahaman, sangat penting untuk mengingat bahwa gaya aksi dan gaya reaksi bekerja pada benda yang berbeda. Rumusnya, F aksi sama dengan min F reaksi. Dua gaya merupakan gaya aksi-reaksi jika kedua gaya tersebut memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama sama besar, yang kedua berlawanan arah, yang ketiga terjadi pada dua benda yang saling berinteraksi. Kita masuk pada pokok bahasan yang berikut, yaitu berat, gaya gravitasi, dan gaya normal. Seperti yang kita sudah pelajari, berat sama dengan gaya gravitasi.
Gaya gravitasi itu adalah gaya tarik bumi yang selalu mengarah ke pusat bumi. Rumusnya W sama dengan M kali G, W untuk berat, M untuk massa, dan G untuk percepatan gravitasi. Sedangkan gaya gravitasi Fg sama dengan M kali A. A di sini kita gantikan dengan G, percepatan gravitasi, sama dengan M kali G. Jadi Fg sama dengan W, atau W sama dengan Fg. Berat suatu benda di bumi, bulan, planet lain, atau di luar angkasa besarnya berbeda-beda, tergantung massa planetnya. Gaya gravitasi bekerja pada sebuah benda ketika benda tersebut jatuh. Ketika benda berada dalam keadaan diam di bumi, gaya gravitasi pada benda tersebut tidak hilang. Ketika gaya sentuh tegak lurus terhadap permukaan bidang sentuh, gaya itu biasa disebut gaya normal. Normal berarti tegak lurus. Kita bisa lihat pada gambar di dalam slide. Itu ada gaya pada sebuah benda dalam keadaan diam. Ada gaya normal ke atas dan ada gaya berat ke bawah atau gaya gravitasi. Kedua gaya yang ditunjukkan pada gambar bekerja pada benda yang tetap dalam keadaan diam. Sehingga jumlah vektor kedua gaya ini pasti 0. Hukum 2 Newton. Dengan demikian, W dan N harus memiliki besar yang sama dan berlawanan arah. Perlu diketahui bahwa gaya normal dan gaya tarik bumi atau gaya gravitasi ataupun gaya berat bukan merupakan gaya aksi dan reaksi. Karena gaya berat dan gaya normal bekerja pada benda yang sama, sedangkan gaya aksi reaksi bekerja pada benda yang berbeda. Nah, sekarang kita akan melihat aplikasi hukum-hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama kita lihat gerak benda pada bidang datar. Balok terletak pada bidang datar yang licin dikerjakan gaya. Pada gambar. Nah, balok tidak bergerak seorang sumbu Y, maka rumus yang kita dapat N sama dengan W sama dengan M kali G. Nah, besar percepatan balok jika balok bergerak searah sumbu X, A sama dengan F per M. Gerak pada benda pada bidang miring pun cara kerjanya hampir sama dengan gerak benda pada bidang datar. Balok tidak bergerak searah sumbu Y, oleh karena itu rumus yang kita dapat N sama dengan M G cos alpha. Sedangkan besar percepatan jika balok bergerak searah sumbu X, yaitu A sama dengan G sin alpha. Yang berikutnya gerak benda-benda yang dihubungkan oleh tali. Pada gambar ada dua benda yang dihubungkan oleh tali, yaitu benda A dan benda B, atau balok A dan balok B. Balok terletak pada bidang datar yang licin dikerjakan oleh gaya. Maka untuk mendapatkan jumlah gaya total yang bekerja, yang pertama sigma Fxa atau gaya total yang bekerja pada A searah sumbu X sama dengan T sama dengan M kali A kali A. MA kali A. Sedangkan total gaya yang bekerja pada benda B searah sumbu X adalah F kurang T sama dengan MB kali A. T di sini adalah tegangan tali. Nah, untuk mendapat percepatannya, kita memakai rumus A sama dengan F per MA tambah MB. Gerak benda dalam lift. Lift dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan tetap. Maka rumus gayanya N sama dengan W sama dengan M kali G. Kalau lift dipercepat ke atas, maka N sama dengan W kurang M kali A. Sedangkan kalau lift dipercepat ke bawah, N sama dengan W tambah M kali A. Nah, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita ini teman-teman, adik-adik semua, pesan saya berlatihlah lebih banyak mengerjakan soal, berlatih di rumah, di sekolah, agar Anda bisa memahami dengan baik fisika, karena fisika sebenarnya tidak sulit. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas semua perhatian. We love physics, we love peace. Kita cinta fisika, kita cinta damai. Terima kasih.